berbeda masjid musuh, ya, berbeda majelis taklim musuh. Di dalam satu majelis taklim aja beda pendapat dianggap musuh. Kalau semua orang jadi musuh, kapan bahagianya hidup kita? Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Sahabatku sekalian, salah satu yang bisa melembutkan hati adalah rasa bersaudara. Ini penting sekali. Saudara memang dikenal berbagai hal. Ada saudara kandung, ada saudara, ini saudara nih, satu suku, suka dianggap saudara juga. Merasa saudara ini, oh ini orang Sunda, ini orang Jawa, tanpa disadari merasa satu suku. Ada yang lebih luas lagi, merasa satu bangsa. Kita ini bersaudara, bangsa Indonesia. Ada yang lebih luas lagi sebetulnya, saudara sekakek, senenek, yaitu Adam dan Hawa. Namun saudara yang paling kuat adalah innamal mu'minuna ikhwah, saudara karena iman. Nah, saudaraku sekalian, ada pengalaman menarik pada waktu haji. Biasanya kalau sedang haji ada dari berbagai negara. Nah, orang Indonesia kalau lihat seragam batik Indonesia langsung merasa, wah itu saudara. Tapi yang lain-lain suka kurang dianggap saudara, padahal semuanya saudara kita, seiman undangan Allah. Terkesan pada waktu sedang haji berusaha mengamalkan yang berjalan kaki, di pagar pakai tali rapia kapling untuk tidurnya. Lalu masuklah orang Bangladesh ke dalam lingkaran rapia itu. Haji, Afwan, Indonesia. Maksudnya ini untuk orang Indonesia. Lalu beliau menjawab begini dalam bahasa Inggris, we are brother. Bukankah kita bersaudara? Towel, langsung saja, iya. Kita kadang-kadang merasa tuh yang sebangsa saja. Padahal undangan Allah saudara. Hadirin sekalian, makin kecil rasa bersaudara kita, maka makin kurang bijak kepada orang lain. Karena ternyata kalau ke saudara itu kita rasa sayang, perhatian, pengorbanannya lebih tinggi. Nah, dalam kesempatan ini mari kita perlebar, karena secara prinsip itu hanya ada dua saudara yang universal di dunia ini. Satu, innamal mu'minuna ikhwah, yang mengikat asli itu adalah karena akidah, dan yang kedua saudara karena kemanusiaan, yaitu satu kakek, satu nenek, Adam dan Hawa. Nah, saudaraku sekalian, tentu saja kita ada saudara sekeluarga, saudara sesuku, saudara sebangsa, tetapi yang betul-betul mengikat adalah innamal mu'minuna ikhwah. Mari sekarang kita latih, walaupun beda mazhab, ada yang mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, lihatnya ini saudara, ya kan? Perluas rasa bersaudara itu enak, hadirin. Oh, ini saudara saya. Pedagang di sana, oh ini saudara saya. Lihat supir, oh ini saudara saya. Makin kita terus menanamkan rasa bersaudara ini lebih lembut hati ini. Tetapi kalau sudah kurang rasa bersaudaranya, kecenderungannya dianggap musuh, dianggap lawan.
beda masjid, beda pengajian, bermusuhan. Padahal itu saudara. Itu nyari keridhaan Allah, kita nyari keridhaan Allah. Nah, terjadinya akhlak yang kurang baik diawali dengan kurangnya rasa bersaudara. Enak kalau nyebut saudara tuh, oh ini saudara saya, ini saudara seiman, ini saudara juga, oh itu saudara, ini saudara. Jadi rasa permusuhannya langsung teredus dengan banyak. Tapi kalau tidak ingat innamal mu'minun, nah cenderungnya nyebelin, itu mah musuh, itu mah ngaco. Padahal itu satu saudara, syahadatnya sama, sholatnya sama, Al-Qurannya sama, kemudian ya ibadahnya sama. Hanya karena beda pendapat, kadang tidak ada rasa bersaudara. Jadi mulailah kalau melihat seseorang tuh dengan rasa saudara. Oh ini saudara saya, ini saudara saya, ini saudara seiman, itu saudara. Nah gimana dengan yang lainnya yang bukan seiman? Itu saudara sekemanusiaan. Sama, tidak mau disakiti, tidak mau dihina, tidak mau dizolimi. Jadi jangan melihat walaupun tidak seakidah seakan-akan kita semena-mena. Oh tidak. Yang pertama Islam itu dengan kebenaran yang dibawakan Rasulullah itu, Nabi Muhammad waktu itu sendirian tuh, sesudah mendapat wahyu tuh. Yang lainnya belum Islam. Rasulullah rahmatan lil alamin. Sesudah itu Siti Khadijah, kemudian sahabat lainnya. Nah kita sebagai umat Islam harusnya membawa rahmat bagi seisi alam dan melihat yang lain itu juga saudara seadam sehawa. Coba hadirin, ini lebih enak. Banyak kita musuhan dengan tetangga padahal sama-sama sholat ya, musuhan dengan teman sekantor, musuhan dengan saudara juga ada karena beda, musuhan dengan ini, musuhan dengan itu, padahal mereka saudara kita. Hanya mungkin berbeda latar belakang, berbeda pendidikannya, berbeda karakternya, berbeda cara memahaminya, berbeda. Kita bisa berbeda pendapat, tapi jangan menggugurkan rasa persaudaraan kita. Kita sangat memungkinkan untuk berbeda sudut pandang, tapi ingat ini adalah saudara. Enak tidak mendengarnya? Jangan sampai dikit-dikit musuhan, dikit-dikit musuhan. Bagaimana keislaman kita? Bagaimana keislaman kita kalau berbeda pendapat musuh, berbeda partai musuh, berbeda masjid musuh, ya, berbeda majelis taklim musuh. Di dalam satu majelis taklim aja beda pendapat dianggap musuh. Kalau semua orang jadi musuh, kapan bahagianya hidup kita? Mencari orang yang 100% sama dengan kita tidak mungkin. Nah, lihat orang itu lahirnya ya. Ini salah satu belajar bijaksana menghadapi orang. Tiap orang itu lahir dari keluarga yang berbeda-beda. Sedangkan keluarga yang melahirkan anak ini juga latar belakangnya beda-beda. Dari segi keluarga sudah beda-beda. Pendidikan di rumahnya juga beda-beda. Pendidikan di sekolahnya juga beda-beda. Kemudian lingkungannya juga beda-beda. Kemudian kita berkumpul dari beragam perbedaan ini. Kita harus sangat siap nih. Orang itu berbeda-beda latar belakangnya, kita tidak bisa langsung sama. Jadi maaf ya, seperti santri kita nih di pesantren itu sudah sangat harus siap. Ada yang orang tuanya disiplin, ada yang orang tuanya malas, ada yang orang tuanya emosional, ada orang tuanya yang sudah hafal Quran, ada orang tuanya yang belum sholat, ada orang tuanya yang sudah soleh, ada orang tua, beragam orang tua yang ribuan santri masuk ke sini itu dengan beragam latar belakang.
Nah, kita harus sangat siap karena tiap orang beragam. Jadi dan juga ada seperti ada yang autis, ada yang disleksia, ada yang hiperaktif. Kita harus sangat siap, tiap orang tuh beda-beda. Nah, orang yang tidak siap dengan membaca latar belakang, bawaannya jengkel. Kenapa tidak bisa begini? Ya, ini pernah ada 2 santri bertengkar. Satu lahir dari keluarga yang sangat rapi semuanya tuh. Yang satu lagi keluarga yang berantakan juga biasa aja. Nah, disuruh rapi. Kata yang sudah biasa rapi, ini belum rapi. Kata siapa? Segini rapinya. Nah, kan beda standar. Yang satu standarnya berantakan, jadi rapi dikit dianggap rapi. Yang satu lagi standarnya sangat rapi, lihat kurang rapi dianggap tidak rapi. Dua-duanya merasa benar karena memang dua-duanya latar belakangnya beda. Nah, bijaksana memahami latar belakang, bijaksana menghadapi seseorang itu akan mengantarkan kita lebih rileks hati kita tuh. Dan ada lagi trauma, ya. Tiap orang tuh punya trauma masing-masing. Ada yang pernah kecemplung, ada yang pernah naik pesawat goncang kemudian dia jadi trauma ketinggian, ada yang pernah trauma karena waktu kecilnya dianiaya, ada yang pernah waktu kecilnya dijauhi dengan orang. Jadi ketika dia besar atau jadi istri, jadi suami, itu sangat dipengaruhi oleh latar belakangnya. Dan ini seseorang harus bijaksana memahami semua ini. Jelas tidak nih? Kadang-kadang kita suka emosi saja. Jangan. Kurang bijak. Tidak jadi solusi kalau orang menghadapi masalah aja dengan emosi. Rasa bersaudara itu merupakan dasar, kemudian memahami latar belakang, masa lalu, pendidikan, trauma seseorang, karakter seseorang, insya Allah membuat kita semakin bisa lebih bijaksana dalam menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan harapan.